Panaskan wadah kosong ya. Kita menggunakan botol timbang, kemudian kita buka, kemudian nanti ditara, kita timbang bobot kosong dari kita masukkan pada desikator. Kita masukkan desikator, wadah yang dari oven tadi. Kita tutup, kita tunggu sampai suhu kamar. Setelah mencapai suhu kamar, kita timbang. Berikut data bobot kosongnya. Kita timbang sampel sebanyak 2 gram. Kita masukkan sampel ke dalam wadah botol timbang yang sudah kita tara tadi. Sudah kita panaskan dengan oven 105 derajat. Kemudian kita masukkan desikator. Kita tunggu sampai suhu mencapai suhu kamar. Setelah mencapai suhu kamar, kita ambil sampel menggunakan penjepit. Kita ambil dari desikator. Baik, kita akan melakukan penetapan kadar susut pengeringan menggunakan moisture balance. Jadi seperti ini alatnya. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Jadi ini untuk mengatur suhu, yang ini untuk mengatur waktu apabila ada batasan waktu tertentu untuk penetapannya. Kemudian ini untuk menara neracanya, ini untuk menghidupkan alat moisture balance ini. Kemudian ini untuk menampilkan satuan pada layar ya, jadi bisa persen atau nanti dalam satuan gram. Wadah yang telah bersih kita masukkan lagi ke bawah ya, jadi ini posisinya begini ya, posisinya begini ya. Nah, pasang, kemudian dipasang lagi. Oke, kalau kita lihat di sini suhu yang tertera di sini 90 derajat ya, waktu ada auto ya. Jadi suhu ini sesuai kalau kita untuk bahan alam, serbuk bahan alam menggunakan 105 derajat, sehingga ini perlu kita sesuaikan. Jadi gambar termometer ini dipencet, kemudian kita naikkan suhunya. Jadi ini untuk menaikkan atau menurunkan di sini ya. Jadi ini untuk menaikkan 105. Kemudian untuk waktu juga bisa diubah ya. Ya,
Jadi ada pilihannya 30 atau auto. Nah, tapi karena kita prinsipnya adalah sampai bobot konstan, maka kita setting auto. Selanjutnya adalah kita masukkan sampel yang akan kita ukur. Ya, kita masukkan sampelnya. Ya, kalau di farmakope herbal gunakan sampel 1-2 gram, kemudian ini kita ratakan ya, ratakan begitu supaya mendapatkan panas yang sama. Oke, setelah rata kita tutup, kemudian kita aktifkan alat. Ya, jadi di sini satuannya yang terlihat adalah 100% ya. Baik, dengan berjalannya waktu sudah mulai berkurang dan ini bisa diubah satuannya. Nah, ini adalah gram ya, tadi yang awalnya sekitar 2 gram tadi. Kalau ini adalah persen yang menguap. Ya, jadi biasanya bisa langsung melihat dari sini, ini berapa yang menguap begitu. Ya, jadi karena ini yang ditetapkan adalah susut pengeringannya, jadi jumlah yang menguap. Nah, ini kita lihat suhu sudah mulai naik ya, sampai 54-55 derajat Celcius. Nah, ini jumlah yang menguap juga semakin bertambah, jadi 4%. Nah, nanti akan berakhir jika ada bunyi, ya, bunyi alarm dari alat ini, berarti itu sudah tercapai bobot konstan. Akan membersihkan, jadi kita buka, kemudian kita ambil, kemudian ini diambil wadahnya lewat bawah seperti ini, kemudian kita bersihkan, kita buang. Wadah yang telah bersih kita masukkan lagi lewat bawah ya, jadi ini posisinya begini ya, posisinya begini ya. Nah, pasang, kemudian dipasang lagi. Nah, parameter selanjutnya adalah parameter bobot tetap. Ya, di sini adalah mengetahui massa per satuan volume pada suhu kamar tertentu yang ditentukan dengan alat khusus, pikno atau alat lainnya. Ya, pada suhu 25 derajat. Tetapi sebenarnya lebih tepatnya bobot jenis itu ya bisa dikatakan perbandingan kerapatan ya, perbandingan kerapatan zat dengan kerapatan air. Baik, selanjutnya adalah parameter bobot jenis ya. Jadi bobot jenis itu adalah massa persatuan volume pada suhu kamar atau suhu tertentu yang ditentukan dengan alat khusus piknometer atau alat lain yang dibandingkan dengan kerapatan air ya. Jadi bobot jenis itu adalah rho zat dibagi rho air. Ya, jadi bobot jenis itu tidak ada satuannya ya, karena kan rho itu kan gram per mililiter, jadi dibagi gram per mililiter kan hilang ya, jadi tidak ada satuan pada bobot jenis ini. Ya, jadi dibandingkannya dengan kerapatan air seringnya sih pada suhu yang sama juga ya. Jadi rumus tadi kalau
kita menggunakan pikno yang sama, berarti kan volumenya sama. Ya, jadi massa per volume dibagi massa per volume, tapi nilai volume sama, maka akan tersisa massa per massa. Nah, sehingga ya rumus dari bobot jenis ini ya tersisa adalah massa zat dibagi massa air. Ini perjalananku temukan kekuatan untuk menang di Ramadan. Kupikir menang itu mendapatkan yang kuinginkan. Pada bobot jenis ini. Ya, jadi dibandingkannya dengan kerapatan air seringnya sih pada suhu yang sama juga ya. Jadi rumus tadi kalau kita menggunakan pikno yang sama berarti kan volumenya sama. Ya, jadi massa per volume dibagi massa per volume, tapi nilai volume sama, maka akan tersisa massa per massa. Nah, sehingga ya rumus dari bobot jenis ini ya tersisa adalah massa zat dibagi massa air. Ya, disederhanakannya seperti itu karena parameter volumenya itu antara zat dan air kalau dilakukan pada piknometer yang sama maka volumenya akan sama. Nah, tujuannya adalah memberikan batasan tentang besarnya massa per satuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai pekat yang masih dapat dituang. Kemudian memberikan gambaran kandungan kimia terlarut. Artinya pada saat BJ-nya tinggi, oh berarti di situ ada komponen senyawa yang jauh lebih banyak kan begitu. Nah, pengukuran bobot jenis ya menggunakan pikno bersih dan kering yang ditimbang terlebih dahulu. Ya, harus kering, bebas dari air tentunya. Kemudian dilakukan kalibrasi dengan menetapkan bobot pikno dan bobot air terlebih dahulu. Kemudian ekstrak cair diatur. Oke, baik, selanjutnya adalah pengukuran bobot jenis ya di mana menggunakan piknometer yang bersih dan kering yang ditimbang terlebih dahulu atau ditara. Kemudian setelah itu air dilakukan penetapan terlebih dahulu ya. Jadi diisi air, kemudian ditimbang bobotnya berapa. Kemudian setelah itu dikeringkan lagi piknonya. Kemudian nanti ekstrak cair dengan bisa ekstrak cair yang diperoleh pada saat ekstraksi misalkan gitu ya, itu ditetapkan. Jadi diatur suhunya di bawah 20 derajat terlebih dahulu, kemudian nanti dibiarkan naik, baru nanti tutupnya itu ditutup, kemudian setelah itu ditimbang ya pada saat suhu sudah mencapai 25 derajat Celcius. Nah, sehingga nanti bobot jenisnya sekali lagi adalah massa dari zat yang diperoleh dibagi massa dari air. Nah, massa air itu diperoleh dari apa? Dari pengurangan ini ya, pikno yang berisi ekstrak dikurangi pikno kosong. Ya, untuk airnya juga sama. Bobot air dikurangi bobot air yang ada pada pikno dikurangi W0, yaitu pikno kosongnya. Nah, sebagai catatan, parameter ini ternyata ya, bobot jenis ini tidak ada di FHI, Farmakopeia Herbal Indonesia. Ya, parameter ini muncul di buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat tahun 2000 tadi. Ya, tapi di FHI tidak ada. Nah, ini cara pengukurannya ya, jadi pikno suhu 25 derajat, dicek berapa bobotnya, ini alat piknonya ya, ini pikno yang ada suhunya, memang lebih bagus yang seperti ini ya, tapi pikno juga ada yang tidak ada suhunya ya. Nah, ini yang saya bilang tutupnya tadi ya, jadi pada saat suhu sudah
mencapai suhu yang ditargetkan, maka nanti ini ditutup dan dibersihkan. Nah, Pigno ditambah dengan ekstrak cair yang diturunkan suhu 20 derajat, kemudian Pigno ditambah ekstrak cair yang berisi ekstrak cair 25, dibuang kelebihan ekstrak cairnya, jadi mungkin ada di bagian luar begini ya, yang ada kelebihan-kelebihan cairannya, kemudian timbang Pigno dan ekstrak cair. Nah, nanti dicek atau dihitung bobot ekstrak cairnya berapa, kemudian nanti dibagi bobot airnya, itu disebut dengan berat jenis dari ekstrak ini. Nah, selanjutnya adalah parameter kadar air. Nah, parameter kadar air ini adalah pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan dengan cara yang tepat. Ya. Jadi cara untuk menetapkan kadar air itu ada 3 cara. Bisa dengan titrasi Kalk-Fischer, ini termasuk metode kimiawi. Kemudian bisa dengan destilasi atau termovolumetri. Kemudian atau dalam FHI disebut dengan destilasi toluen, ya, menggunakan alat Stirling Bidwell. Jadi di beberapa buku juga ada yang menuliskan destilasi Stirling Bidwell seperti itu. Kemudian ada gravimetri. Oke, kita lihat satu persatu prosesnya. Ya, jadi titrasi Kalk-Fischer ini adalah menggunakan reaksi yang namanya reaksi Kalk-Fischer, di mana sifat dari reaksi ini sangat peka terhadap air, sehingga harus dihilangkan lembab udara. Jadi alatnya pun harus pada saat pelaksanaan itu harus terangkai tertutup, ya, tidak ada lembab yang masuk di dalam alatnya. Kemudian disimpan dalam botol gelap yang dilengkapi dengan buret otomatis, ya, karena mudah mengalami oksidasi. Disimpan dalam lemari pendingin suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, jadi Kalk-Fischer ini prinsipnya menggunakan metode volumetri, ya, dengan titrasi. Ya, reaksi Kalk-Fischer sangat tidak stabil dan peka terhadap uap air, sehingga sebelum dipakai, reaksi ini perlu dilakukan standarisasi. Nah, untuk senyawa yang melepaskan airnya itu pelan-pelan, ya, jadi bahan yang dicek gitu ya, atau yang diuji, itu pelepasan airnya pelan-pelan, umumnya dilakukan titrasi tidak langsung. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi, maka dilakukan penetapan secara titrasi langsung. Nah, oleh karena itu, ya, jadi di sini penggunaan Kalk-Fischer ini tentunya akan memiliki kadar atau menunjukkan kadar air yang lebih valid, ya, yang lebih teliti. Tapi memang alatnya pasti mahal, ya, sehingga tidak semua laboratorium di bidang obat bahan alam memiliki alat ini, ya. Ya, jadi dia bisa menetapkan secara spesifik atau lebih teliti, ya, beda dengan loss of drying atau susut pengeringan tadi, ya, karena pada susut pengeringan kan berarti semua zat yang bisa menguap itu akan tertetapkan, ya. Mungkin kalau ekstrak misalnya ada sisa-sisa pelarut, ada air di situ, itu akan tertetapkan dalam susut pengeringan, ya. Atau kalau simplisia, ya, simplisia yang mengandung minyak atsiri itu minyaknya juga akan tertetapkan. Ya, tetapi prinsipnya adalah biasanya batasannya itu kan tidak lebih dari 10% ya kalau simplisia, ya. Jadi pada saat ditetapkan zat menguapnya itu, misalnya sampelnya mengandung minyak atsiri tapi zat susut pengeringannya di bawah 10%, berarti kan kandungan air yang ada di situ di bawah 10%. Nah, itu kualitas dari simplisianya tidak melebihi standar, kan begitu ya, masih bisa disimpan dalam kondisi awet, tidak tercemari oleh mikroba. Kemudian titrasi Kalk-Fischer
Ya, bereaksi sangat sensitif terhadap air. Metode ini jika diaplikasikan untuk analisis kadar air, yaitu biasanya untuk bahan yang kandungan airnya sangat-sangat rendah. Ya, gula, madu, atau bahan kering. Nah, dapat digunakan untuk mengukur kadar air konsentrasi sampai 1 ppm, itu terdetek dengan alat ini. Nah, tapi memang di FHI mengatakan, di BPOM 2000 ya, parameter standar umum ekstrak itu dinyatakan bahwa ekstrak yang sulit diaduk biasanya tidak dapat ditetapkan dengan cara ini ya. Karena apa ya, bahannya itu nanti susah terdispersi di pada saat proses titrasi ini. Nah, titran reaksi Kalfiser isinya apa? Isinya adalah iodin, kemudian SO2 atau sulfur dioksida, dan piridin ya, yang dilarutkan dalam metanol. Nah, selama proses titrasi terjadi reaksi redoks, reaksi reduksi pada iodinnya, jadi bisa mengalami reduksi iodin. Kemudian reduksi iodin akan berlangsung sampai airnya habis, yang ditunjukkan muncul warna coklat akibat kelebihan iodinnya. Ya, jadi ini hasilnya iodin SO2, kemudian ini piridinnya bereaksi dengan H2O, maka akan terbentuk piridin iodin ini. Kemudian ini ada iodin sulfat, ya. Kemudian dari piridin ini, SO3 ini akan bereaksi dengan metanol yang ada. Nah, metanolnya berubah menjadi piridin SO4 min ACH3 ini. Ya, jadi pada saat reaksi ini terjadi, ya I2 ini, ya nanti I2 akan hilang begitu ya, karena bereaksi seperti ini. Jadi tidak langsung bereaksi sama air tentunya ya, ada reaksi-reaksi ini. Tapi pada saat airnya sudah habis, maka ini tidak akan, air habis ini ya, reaksi ini tidak berjalan ya, sehingga di larutannya itu akan ada masih terlihat warna dari iodinnya. Oke, kemudian metode destilasi atau metode azeotropi atau metode destilasi toluen dalam FHI menyebutnya seperti itu. Jadi prinsipnya menguapkan air dengan cara destilasi menggunakan cairan pembawa yang tidak campur dengan air. Nah, kemudian airnya nanti ditampung dalam sebuah tabung yang diketahui volumenya ya. Biasanya menggunakan Sterling Bidwell. Nah, apa saja syarat cairan pembawanya ini? Yang pertama adalah tentu harus tidak campur dengan air ya, supaya nanti terpisah di sini antara cairan pembawa dan sampelnya. Itu terpisah. Kemudian titik didih jauh lebih besar dari air. Kemudian ada BJ lebih kecil dari air. Nah, kalau titik didih kenapa harus lebih besar dari air ya? Tentunya kalau lebih kecil dari air, maka nanti dia menguap lebih dulu gitu ya, airnya belum menguap kan gitu. Jadi titik didihnya harus lebih besar. Kemudian jadi kan mengantarkan panas supaya airnya bisa menguap. Kalau BJ ya ini terkait dengan desain alat ini ya, skala 0 itu ada di bawah. Nah, sehingga harapannya air itu ada di bawah ini. Nah, kemudian yang di atas adalah cairan pembawanya, yang di bawah adalah airnya. Nah, ini berikut
ada video tutorial dan ada penjelasan rinci terkait prosedurnya. Nah, pada Farmakopeia Herbal Indonesia tertulis bahwa ya, sampel yang digunakan diperkirakan mengandung 1-4 mili air. Nah, jadi sampel yang dipakai kondisinya seperti ini. Jadi asumsinya misalkan kadar air dalam sampel itu katakanlah 10%, ini misal ya asumsi, maka jika nanti diharapkan akan menghasilkan 1 mili, maka sampel yang digunakan itu adalah sekitar 10 gram. Nah, jika sampelnya nanti harapannya 4 mili, maka yang digunakan adalah 40 gram. Nah, sehingga untuk sampel yang asumsi kadar airnya adalah 10%, maka sampel berkisar 10-40 gram. Nah, sampel ini ya tentunya kita sendiri nanti yang menentukan ya, mau berapa diperbolehkan seperti itu. Jadi tidak harus 10 gram, tidak harus 20 gram, ya disesuaikan dengan kondisi. Tapi yang penting adalah mengandung 1-4 mili air. Ya, jadi di Farmakopeia Herbal Indonesia itu kan sampel yang wajib menggunakan metode Sterling Bidwell itu adalah ekstrak. Ya, kita tahu bahwa ekstrak itu kan membuatnya juga melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi untuk melihat standar atau kualitas dari ekstrak yang kita dapatkan. Nah, jadi bisa dibayangkan misalkan kita mau pakai 40 gram nih ekstrak yang diujikan gitu ya, tapi kan nanti pada saat pengujian itu replikasi 3 kali ya, pada saat penelitian begitu kan replikasi minimal 3 kali. Nah, jadi kalau kita menggunakan katakanlah 3 kali kali 40 itu 120 gram. Ya, kalau itu ekstrak 120 gram itu memang agak berat ya. Itu misalkan pada saat membuat ekstrak itu ya dengan rendemen 10% aja ya berarti itu diperoleh dari proses ekstraksi sekitar 1 kiloan ya, 1 kilo serbuk simplisia. Nah, oleh karena itu kalau sampelnya ekstrak kadang memang kita harus mengirit ya, menghemat ya ekstrak kita gitu sehingga jarang kemudian yang dipakai adalah yang mengandung air 4 milian begitu. Selain dari segi waktu juga ya. Dari segi waktu itu kan tidak efektif kalau menguji sampai kita harus menunggu semua air terdestilasi. Jadi seringnya ya menggunakan batas minimalnya yaitu mengandung sekitar 1 mili air. Jadi tadi kalau misalnya asumsi kadar air pada ekstrak kita itu sekitar 10%, jadi kita bisa menggunakan 10 gram sampel. Nah, atau kalau mau lebih menghemat lagi ekstrak yang kita pakai gitu ya. Jadi bisa misalnya kita orientasi terlebih dahulu ya, misalnya dengan moistubalan gitu, cukup pengeringan dulu secara kasar dulu gitu ya. Nah, misalnya di situ dihasilkan 15%. Nah, berarti kan nanti pada saat pengukuran Sterling Bidwell begitu itu bisa diturunkan lagi bobotnya tidak 10 gram misalkan. Nah, nanti silakan dihitung dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kandungan airnya 15%, berarti kan 100 per 15 dikali 1 mili begitu ya. Itu hasilnya pasti di bawah 10%. Atau sampelnya bisa di bawah 10 gram, sorry ya, 10 gram. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bisa diorientasi ya. Karena sekali lagi kita juga membutuhkan hemat terhadap bahan baku yang kita pakai ya. Nah, bagaimana apakah boleh kadar air ini dipakai untuk simplisia? Boleh ya, meskipun di Farmakopeia Herbal Indonesia itu kan mengatakan bahwa serbuk simplisia itu menggunakan parameternya susut pengeringan ya. Jadi kalau mau menggunakan kadar air ya boleh saja begitu. Ya, jadi itu syarat minimal ya, syarat minimal menggunakan susut pengeringan. Tapi kalau ekstrak itu tidak boleh menggunakan susut pengeringan, tapi harus atau wajib menggunakan Sterling Bidwell. Nah, kenapa begitu ya? Ya, jadi kita tahu prinsipnya sudah kami jelaskan ya di video sebelumnya bahwa kalau susut pengeringan itu kan yang dihitung adalah bagian zat yang menguap ya. Jadi semua zat yang bisa menguap itu akan terhitung. Nah, jadi lebih kurang teliti dalam menggambarkan kadar air dibandingkan dengan Sterling Bidwell ini.
Ya, jadi kalau dengan Sterling Big Well itu hasilnya akan lebih teliti, hanya menggambarkan kadar airnya saja. Nah, nanti akan kita lihat kenapa ya, karena ini terkait dengan proses yang terjadi di destilasi Sterling Big Well ini. Oke. Nah, jadi pada destilasi Sterling Big Well itu membutuhkan yang namanya cairan pembawa ya. Nah, cairan pembawa itu sifatnya adalah harus tidak campur dengan air. Ya. Kemudian titik didihnya harus lebih tinggi dari air ya, karena dia kan nanti fungsinya adalah kan ada pemanasan ya, pemanasan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya titik didihnya lebih rendah dari air, maka nanti yang terjadi adalah cairan pembawa ini dulu yang menguap, airnya belum menguap. Padahal target kita adalah kita mau menguapkan airnya. Nah, sehingga titik didih cairan pembawa itu harus lebih tinggi daripada air. Jadi biar airnya dulu yang akan terdestilasi atau teruapkan, kemudian dengan kondensasi akan terkondensasi begitu, maka terbentuk cairan kembali. Ya, harus titik didihnya lebih tinggi dari air. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah BJ lebih kecil dari air. Nah, kaitan dengan BJ ini apa? Ini karena desain alatnya ya. Jadi desain alatnya itu kan seperti ini, tabung penampung skala 0 itu ada di bawah. Ya kan? 0, 1, 2. Nah, karena desainnya seperti ini, maka ya air itu harapannya ada di bawah. Nah, sehingga cairan pembawa ini posisinya harus di atas. Tuh ya. Jadi airnya dengan BJ yang lebih besar akan mulai dari skala 0, karena nanti yang dilihat adalah berapa volume yang didapatkan. Nah, cairan pembawa apa saja yang memenuhi syarat ini begitu ya. Jadi harus 3 ini tercapai, tidak campur dengan air, karena kita bisa bayangkan kalau dia nyampur dengan air, maka nanti di sini ya di tabung penerima tidak akan terpisah antara cairan pembawa dengan airnya begitu. Jadi nggak bisa ya menggunakan misalkan katakanlah etanol begitu ya, tidak bisa. Nanti nyampur dia di sini, tidak akan terbentuk lapisan yang terpisah. Kemudian banyak ya cairan-cairan yang dia tidak campur dengan air, artinya sifat polaritasnya lebih nonpolar gitu ya, misalnya ether, kloroform itu juga sebenarnya tidak campur dengan air, tapi mereka tidak memenuhi syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua kan titik didih lebih tinggi dari air. Ya, ether itu titik didihnya lebih rendah dari air. Ya, kloroform juga lebih rendah, heksan apalagi lebih rendah dari air, sehingga mereka tidak bisa digunakan. Ya. Nah, yang memenuhi syarat yang kedua ini titik didih lebih tinggi dari air itu ada silen atau toluen. Ya. Kalau BJ, nah tadi ether, kloroform itu BJ-nya juga lebih rendah dari air ya. Kloroform lebih tinggi sehingga itu juga tidak bisa memenuhi syarat juga ya. Jadi ada 2 syarat yang tidak terpenuhi kalau kloroform. Ya. BJ kloroform itu ada di bawah, lebih rendah daripada air gitu. Ya, tapi titik didih kloroform lebih rendah juga dari air sehingga dia akan menguap lebih dulu, tidak memenuhi ether, etil asetat, katakanlah BJ-nya iya lebih kecil dari air, mereka akan ada di atas, tapi titik didihnya lebih rendah dari air. Nah, sehingga yang di Pharmacopoeia Herbal Indonesia itu adalah toluen, ya strukturnya seperti ini. Jadi ada benzen yang tersubstitusi metil. Ya, ini sifatnya tentunya adalah nonpolar, ya tidak larut atau tidak campur dengan air. Nah, berdasarkan katalog yang ada di POM ya ini terlihat bahwa ini ya data titik didihnya 110, air itu kan 105 ya memenuhi. Kemudian secara BJ ini ya 0,866, ya BJ-nya lebih kecil dari air. Nah, kita lihat kelarutan ya. Jadi praktis tidak larut dalam air. Nah, diingat kembali ya kategori kelarutan gitu ya, kelarutan cara farmakope itu kan ada macam-macam, ada larut, sangat larut, misalnya mudah larut, sampai ada praktis tidak larut. Tapi meskipun kita sering mengatakan oh iya nggak larut, tapi ada sebagian kecil ya dari air yang bisa bercampur dengan soluen ini. Jadi meskipun kita katakanlah istilahnya tidak larut gitu ya, oh ini tidak larut, tidak campur gitu, iya, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada interaksi antara kedua cairan tersebut. Ada. Ya. Diingat kembali bahwa praktis tidak larut itu, kalau tidak salah itu kan perbandingannya 1 banding di atas 1000. Nah, di atas 1000. Artinya, ya
dalam misalkanlah katakanlah tadi 1:1000, ya berarti dalam 1000 bagian air gitu ya, 1000 bagian air itu ada 1 mili soluen gitu ya yang bisa berinteraksi di situ, bisa nyampur, masih atau ya katakanlah terlarut dengan air. Jadi 1 bagian. Jadi misalnya 1 mili gitu ya, 1 mili soluen itu bisa nyampur dalam 1000 mililiter air kan. Jadi tetap ada gitu ya, tetap masih ada bagian yang bisa berinteraksi di antara dua ini ya, di dua cairan ini ya. Kemudian ini ada kelarutan dalam air 0,561 gram per liter ya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, tentunya suhu semakin tinggi berarti kan ketercampurannya semakin tinggi juga. Baik, ini lebih menggambarkan lagi ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa BJ berat jenisnya itu kan 0,866 ya jika dibandingkan dengan air. Maka kerapatan dari soluen ini itu berkisar 0,866 gram per mililiter. Nah, jadi 0,866 gram ya itu setara dengan 1 mililiter. Nah, kalau artinya pada 1 gram ya 1 gram soluen itu setara dengan 1,154 mililiter. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau disetarakan dengan mililiternya. Nah, tadi ada kelarutan ya. Jadi ini adalah kelarutan soluen gitu ya, soluen dalam air. Ya, sebenarnya praktis tidak larut gitu ya. Praktis tidak larut tapi bukan berarti sama sekali tidak ada interaksi gitu ya antara dua cairan ini, tapi ada ya. Tadi misalkan dicontohkan di situ 0,561 gram ya dalam 1 liter kan begitu. Ya. Nah, di sini 0,56 gram berarti bisa ya berinteraksi dengan 1000 ml air atau bisa larut di dalam air. Nah, ini kalau dijadikan mililiter ya dengan data kerapatan ini tadi ya, gram per mili ini, maka sekitar 0,647 ml soluen gitu ya, itu akan larut dalam 1000 ml air. Dan begitu juga sebaliknya, artinya di dalam soluen pun itu nanti juga akan ada air yang bisa terlarut di situ ya, terlarut. Nah, oleh karena itu ya, maka pada penetapan kadar air digunakan soluen yang jenuh air. Ya, jadi kita harus menambahkan air dari luar ya untuk bisa berinteraksi dengan soluen ini secara maksimal. Supaya apa? Supaya nanti air dari sampel itu tidak akan larut di dalam soluen ini. Seperti itu. Tapi yang menjenuhkan di soluen ini itu sudah air yang kita aqueous yang kita tambahkan. Seperti itu, makanya dalam penetapan kadar air digunakan cairan pembawa yang jenuh dengan air lebih dulu. Ya, dibuat seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk membuat. Oke, sebelum itu ada pelarut bukan pelarut, cairan pembawa lain ya yang bisa digunakan itu adalah silen. Yang strukturnya seperti ini, silen di perdagangan ada 3 jenis ya, orto, meta, dan para ya, tergantung dengan alkil metilnya ya. Jadi berbedanya dengan toluen hanya 1 metil, kalau silen ada 2 metil ya, bisa dalam posisi yang berbeda secara struktur. Nah, secara sifat fisik ya, titik didih 138 sampai 144, titik didihnya lebih tinggi ya dibandingkan soluen. Kemudian kelarutan dalam air itu 0,00003%. Ya. Nah, artinya tetap ada interaksi lah begitu ya, ada interaksi silen ini yang bisa nyampur di air
Ya, jadi biasanya kalau itu tercapai gitu ya, kalau yang ditambahkan sesuai dengan itu ya bentuknya tidak akan ada lapisan, tapi begitu ada ditambahkan sedikit mililiter lagi pada air gitu ya, baru akan terlihat lapisan cairan pembawa ini, entah toluen atau silen begitu. Tapi ya itu tadi ada sejumlah cairan gitu ya dari toluen yang bisa larut di air, begitu juga sebaliknya ada sejumlah air yang bisa larut di dalam toluen atau silen ini. Oke, seperti itu. Ya, ini secara BJ ya 0,8611, jadi lebih rendah dari air ya. Ingat bahwa BJ itu tidak ada satuannya ya, karena BJ itu kan kerapatan zat dibagi kerapatan air, jadi satuannya hilang. Tapi kalau kita bicara kerapatan, nah tadi yang di penjelasan saya sebelumnya itu ada gram per mili, itu artinya kerapatannya. Ya, dan ini air dalam posisi dia nilainya 1 ya, jadi pada suhu 4 derajat Celcius. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat toluen atau silen yang jenuh air. Ya, jadi yang pertama adalah toluen atau silennya begitu ya dimasukkan ke dalam corong pisah. Kemudian aquades dimasukkan ya, maka nanti aquades itu akan ada di bawah ya. Nah, awalnya akan begini gitu ya. Jadi ini airnya, kemudian ini toluennya. Jadi kalau ditanya, terus menjenuhkannya butuh berapa ya? Terserah mau ditambahkan berapapun ya dia akan yang terlarut itu ya semaksimalnya. Dia tidak berarti bahwa semakin banyak air yang ditambahkan, berarti nanti yang larut juga akan semakin banyak. Tidak begitu. Jadi boleh kalau mau 10 mili, 5 mili pun ya nggak apa-apa, karena toh nanti di 5 mili juga nggak akan semua larut dalam toluennya. Ya. Jadi antara kita menambahkan 5 mili atau kita menambahkan 10 mili atau bahkan 100 mili pun ya nanti yang larut di dalam toluen ya tetap sama sesuai batas interaksi antara toluen dengan air. Ya. Oke, jadi kemudian setelah itu digojok ya ke arah badan sampai dirasa air itu ya sudah kita beri kesempatan untuk bisa terdistribusi ke toluen gitu ya. Jadi nggak ada patokan waktu berapa, tapi ya jangan terlalu sebentar gitu, karena artinya kalau sebentar kita belum maksimal dalam mendistribusikan air ini untuk berinteraksi dengan toluennya. Ya, jadi ya harus berkali-kali, intinya begitu ya, penggojokannya harus berkali-kali. Jadi penggojokan ini sekali lagi fungsinya adalah untuk mempertemukan kan gitu ya, untuk mempertemukan si toluen dengan airnya supaya mereka akhirnya bisa berinteraksi ya. Kalau nanti sudah maksimal maka mereka itu sudah terjadi toluen yang jenuh dengan air. Nah kemudian awalnya akan seperti ini, keruh dulu gitu ya, keruh ya, artinya menandakan bahwa di situ terjadi suspensi gitu ya, terjadi suspensi meskipun suspensinya tidak stabil ya, karena nanti kalau didiamkan dia akan terpisahkan kembali ya. Jadi keruh ini berarti sudah mencapai melebihi interaksi gitu ya, sudah jadi kalau ini kan ada di atas artinya ini adalah toluennya ya, toluen yang sedang berinteraksi dengan air, tetapi di sini airnya itu melebihi kelarutannya. Itu makanya terjadi keruh ya. Keruh itu berarti artinya di situ ada kelebihan air yang terdapat di bagian toluen ini. Nah, sehingga langkah selanjutnya diapakan? Harus didiamkan dulu gitu ya. Harus didiamkan dulu sampai akhirnya air yang ada di bagian toluen ini ya, air yang terdistribusi di sini gitu ya. Ini akan terpisah secara polaritas, dia akan masuk ke air kembali gitu ya. Nah, sampai didapatkan jernih. Ya, jadi jernih di sini ya, disinilah artinya toluen ini sudah jenuh dengan air. Jadi airnya ya nggak akan kelihatan karena air yang masuk ke dalam toluen ini sangat
kecil sekali sesuai dengan kemampuan toluen ini menarik air. Nah, kemudian ya inilah ya alasan kenapa kok kita harus menggunakan toluen atau silen yang jenuh air. Jadi bisa kita bayangkan kalau tidak hanya menggunakan toluen, jadi kita destilasi dengan toluen, maka nanti pun akan ada air yang bisa dikatakan terlarut. Ya, jadi air dari sampel itu ada yang terlarut di toluennya. Ya, air dari sampel akan terlarut di dalam toluen sehingga akan mengurangi kadar, kan gitu, mengurangi kadar yang terbaca pada sampel itu, gitu. Nah, sehingga supaya valid hasilnya, benar-benar nanti adalah yang terbaca itu adalah air dari sampel, maka dijenuhkan terlebih dahulu. Jadi air yang kita tambahkan di sini itu akan nantinya ya akan menjenuhkan soluen yang terdestilasi. Nah, jadi pada proses destilasi, ya setelah semua air tersuling, nah tahunya semua air tersuling bagaimana ya? Kita harus melihat ini ya lapisan batas ini bertambah atau enggak. Jadi misalkan kita 15 menit kita pantelengi gitu ya, kita cermati begitu, ada penambahan apa enggak ya. Kalau ini ternyata dalam 15 kita melihat 15 menit, baru 5 menit aja kita lihat itu masih ada nambah satu strip, itu berarti belum selesai proses destilasinya. Tapi kalau sampai 5 menit, ini masih di sini terus posisi batasnya begitu ya. Ditambah lagi waktunya 5 menit gitu, masih seperti di sini. Kita yakinkan 15 menit kita melihat itu sama sekali tidak ada penambahan di sini. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa semua air sudah terdestilasi. Seperti itu ya. Jadi harus kita lihat dalam durasi waktu tertentu yang cukup agak lama begitu, itu tidak bertambah. Itu artinya semua air itu sudah tersuling. Nah, kemudian kita lihat awalnya itu akan seperti ini. Ya, jadi di bagian atas ini keruh. Nah, tadi apa keruh tadi? Keruh itu ya sekali lagi karena ada air yang tersuspensi di ini kan toluen, ini benar, air yang tersuspensi di dalam toluennya. Nah, artinya di sini toluen ini ya masih ada air yang ada di sini. Ya. Sebenarnya airnya itu nggak larut, makanya dia bentuknya keruh gitu ya. Nah, ini harus kita beri waktu supaya dia airnya itu akan akhirnya terpisah dengan atau meninggalkan toluennya ini begitu ya, akan masuk ke dalam airnya. Ini butuh waktu ya. Nah, sehingga caranya setelah semua air tersuling, bagian dalam pendingin dicuci dengan toluen jenuh air ya, di bagian ini ditambahkan begitu dengan toluen jenuh air, kemudian lanjutkan penyulingan selama 5 menit. Nah, setelah itu didinginkan ya sampai suhu ruang. Ya, lebih bagus lagi ya tadi sampai di sini benar-benar jernih. Artinya sudah tidak ada lagi air yang tersuspensi di dalam toluennya dan air sudah bergabung semua dengan bagian air ini. Ya, karena kalau keruh tadi sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kalau keruh berarti itu ada air yang melebihi kejenuhan, melebihi kemampuan interaksi dengan toluennya, itu keruh tadi ya. Sehingga ini butuh waktu supaya dia tepat larutnya. Kalau tepat larut itu berarti ya masih kondisinya jernih ya, kondisinya jernih tetapi di situ ada interaksi antara air dengan etanol. Nah, itu gambaran dari penetapan kadar air ya. Sekali lagi penetapan kadar air ini kalau pada FHI itu wajib untuk ekstrak ya. Kalau Simplicia tidak wajib tapi boleh ya. Kenapa kok kedua metode? Nah, sekarang saya jelaskan ya kenapa kok kedua metode itu hasilnya secara ketelitian secara ketelitian itu berbeda antara susut pengeringan dengan air. Jadi pada susut pengeringan ya
seperti tadi sudah saya sampaikan, itu yang tertetapkan adalah semua bagian yang menguap. Ya, di mana kita tahu kalau kita sampelnya adalah tanaman, ya, minyak atsiri itu juga bisa akan menguap. Ya, itu juga akan tertetapkan. Nah, tapi kenapa kok di Simplisia masih diperkenankan, ya, masih diperbolehkan, ya, masih bisa ditoleransi menggunakan metode susut pengeringan, ya. Jadi karena susut pengeringan itu adalah metode yang simple, ya, metode yang sederhana yang mudah sekali dilakukan oleh industri-industri obat tradisional atau usaha obat tradisional yang mungkin skalanya kecil begitu. Ya karena alat yang dibutuhkan sesuai yang ada di FHI itu oven, kan seperti itu. Ya jadi bisa menggunakan oven, di mana oven itu hampir di penggunaan oven itu kan cukup banyak ya kalau di industri begitu, sehingga industri ini tidak dituntut untuk membeli suatu alat yang spesifik untuk penetapan kadar airnya seperti itu. Jadi oven itu penggunaannya kan cukup luas gitu ya, cukup luas artinya di setiap industri apalagi IOT yang besar gitu pasti ada gitu ya. Jadi tidak perlu membeli misalkan, makanya di FAI itu tidak gunakan moisture balance begitu, karena kalau moisture balance berarti berarti industri ini benar-benar harus membeli alat yang namanya moisture balance gitu ya. Nah jadi alat yang dipilihkan gitu ya berdasarkan farmakope herbal itu yang tadi yang bisa dijangkau oleh industri atau usaha kecil obat tradisional ya. Itu jadi sederhana, kemudian secara peralatan tidak membutuhkan alat spesifik begitu ya, alat yang spesifik, jadi bisa mudah untuk dilakukan. Makanya di FHI menggunakan oven. Nah kalau industrinya misalnya memiliki aset yang lebih, kemudian dia mampu membeli moisture balance, ya silakan gitu ya, menggunakan alat bantu gitu ya, alat bantu yang mungkin mempermudah mereka ya. Tapi sekali lagi FHI dibuat untuk bisa digunakan oleh kalangan ya hampir semua kalangan lah begitu ya, baik yang industri besar maupun industri yang menengah atau bahkan industri kecil. Nah, kemudian kenapa kok tidak dituntut bahwa Simplisia itu harus kadar air? Nah, jadi intinya kan seperti ini, kita mengharapkan ada susut pengeringan atau menggambarkan ya. Jadi ini gambaran awal gitu ya. Jadi bukan benar-benar berarti di susut pengeringan 10% itu berarti kadar airnya ya 10%, tidak ya, belum tentu gitu ya. Untuk Simplisia yang tidak mengandung minyak atsiri ya pada saat susut pengeringan itu hasilnya 10%, maka kadar airnya ya mendekati 10% itu. Tetapi untuk Simplisia yang dia mengandung minyak atsiri gitu ya, pada saat kadar air itu susut pengeringan itu 10% nilainya, maka air yang ada di situ tidak akan 10%, tapi lebih rendah dari itu. Nah, itu ya. Jadi secara keawetan gitu ya, keawetan Simplisia ini untuk disimpan, begitu itu kan masih memenuhi syarat ya. Yang penting batas kadar air itu tidak melebihi 10% kan ya, kadar air secara umum ya, supaya bisa awet, bisa disimpan lama Simplisianya begitu ya. Itu batasannya secara umum 10%. Nah, pada saat susut pengeringan dari sebuah Simplisia yang mengandung minyak atsiri didapatkan hasil itu 10%, maka air yang ada di situ itu kan tidak mencapai 10%, dan ini aman untuk Simplisia ini, gambarannya seperti itu ya. Jadi gambaran awal ya, kondisi airnya nanti akan mengganggu Simplisia ini atau tidak. Ya, makanya susut pengeringan masih diperkenankan begitu ya sebagai parameter untuk melihat kualitas dari Simplisia ini. Ya, serbuk Simplisia ya, melihat kualitas dari serbuk Simplisia. Nah, tapi kalau sudah ekstrak begitu itu tidak diperkenankan lagi ya, harus wajib kadar air ya, yaitu menggunakan Sterling Bidwell ini. Nah, ceritanya bagaimana kok ini akan menghasilkan kadar air yang lebih
teliti dibandingkan dengan susut pengeringan. Ya, tadi misalkan ya kalau sampelnya saya katakan mengandung minyak atsiri, ya, mengandung minyak atsiri, maka minyak atsirinya pada proses destilasi Stirling Bidwell ini juga akan terdestilasi tentunya, ya, ikut teruapkan dan ikut terkondensasi juga, ya, berubah menjadi cairan kembali minyak atsirinya. Nah, tetapi dari sifat polaritasnya bagaimana? Minyak atsiri itu bersifat non-polar, tidak campur dengan air. Maka minyak atsiri tidak akan berada dalam satu lapisan dengan air ini, begitu. Tetapi dia akan berada pada bagian toluennya. Ya, toluen itu bersifat non-polar, minyak atsiri juga non-polar, maka minyak atsiri itu akan ada di bagian toluennya. Nah, sehingga dia tidak ikut terukur sebagai volume atau tidak tercampur pada volume air ini. Nah, itulah kenapa destilasi Stirling Bidwell itu lebih teliti, ya, menunjukkan kadar air dibandingkan susut pengeringan. Ya, dan ekstrak itu wajib menggunakan metode ini, ya, untuk menggambarkan kadar airnya. Ya, jadi tentunya sebuah bahan alam, ya, yang menggunakan ekstrak kan berarti grade syaratnya lebih ketat begitu, ya, lebih ketat daripada hanya sekedar simplifia. Karena kalau simplifia itu kan nanti kalau mau dibuat ekstrak berarti kan ada proses lanjutannya begitu, sehingga masih diperkenankan menggunakan susut pengeringan atau tidak wajib menggunakan destilasi Stirling Bidwell. Kalau toh mau menggunakan destilasi, monggo silahkan saja, karena itu kan cara yang lebih teliti untuk menggambarkan kadar airnya. Tapi dengan menggunakan susut pengeringan, asal nilai susut pengeringannya tidak melebihi yang dipersyaratkan di FAI, maka itu masih bisa dikatakan memenuhi syarat. Nah, demikian tambahan penjelasan saya terkait dengan destilasi Stirling Bidwell, ya, dibandingkan dengan metode susut pengeringan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam destilasi penetapan kadar air yaitu peralatannya harus benar-benar bersih dan kering, ya, bebas dari lemak juga, bebas dari air juga tentunya, ya, karena nanti kalau masih ada sisa-sisa air pembilas, ya, maka akan menambah kadar dari sampel gitu, ya. Kemudian labu alas bulat dalam keadaan kering, jumlah air yang terkandung dalam sampel di bawah 10 mili. Ya, ini terkait dengan skalanya, skala pada ini, ya. Makanya kalau di FAI mintanya 2-4 mili. Kemudian uap air yang ada pada bagian bawah kondensor dikumpulkan dengan menggunakan kawat atau thin glass rod sebelum dilakukan pembacaan jumlah air yang terkumpul. Ya, ini terkait dengan prosedur yang ada di FAI. Ya, jadi menggunakan toluen jenuh air, kemudian bisa dibaca sendiri nanti teknis cara melakukannya. Jadi di sini kadar air, ya, yang didapat itu adalah dalam bentuk persen V per B, ya, volume per bobot. Nah, selanjutnya adalah penetapan kadar air dengan teknik gravimetri. Ya, kalau di FHI itu dibedakan antara cara gravimetri penetapan kadar air dengan susut pengeringan. Ya, tapi alat yang dipakai sama, ya, sama persis, suhunya sama, tapi hanya teknis pelaksanaannya saja, ya. Jadi di sini yang digunakan sampelnya itu harus 10 gram, ya. Kalau susut pengeringan itu 1-2 gram, kalau ini 10 gram. Kemudian pengeringannya yang pertama itu harus 5 jam dulu. Ya, harus 5 jam dulu, baru setelah itu jeda 1 jam, 1 jam. Dan parameter yang digunakan itu adalah tidak lebih dari 0,25
ya untuk menentukan bobot tetapnya sebagai batasan bobot tetapnya. Ya, jadi hampir sama seperti tutorial di susut pengeringan tadi, tapi hanya masalah waktunya aja ya. Waktu di sini 5 jam. Kalau yang susut pengeringan tadi tidak ya. Jadi begitu dimasukkan oven, 1 jam berikutnya boleh ya ditimbang dulu. 1 jam berikutnya boleh ditimbang dulu. Jadi kalau ini tidak, jadi harus 5 jam dulu, baru jeda 1 jam. Dan jumlah sampelnya ini jauh lebih banyak. Ya, jadi pada FHI, ya metode penetapan kadar gravimetri ini diperkenankan untuk ekstrak, ya. Untuk penetapan kadar air ekstrak boleh menggunakan cara destilasi tadi atau azeotropi tadi atau menggunakan cara gravimetri. Oke, namun dari literatur buku standar umum parameter ekstrak tumbuhan obat ya tahun 2000 di sini ada penjelasan begitu bahwa penetapan kadar air dengan metode ini tidak sesuai untuk ekstrak yang mempunyai kandungan minyak atsiri tinggi. Dalam hal demikian, metode ini lebih tepat disebut penetapan susut pengeringan. Tapi sekali lagi, dalam FHI yang diterbitkan tahun 2017 dan 2022, metode gravimetri ini menjadi salah satu metode dalam penetapan kadar air untuk ekstrak seperti itu ya. Sehingga memang sebagian peneliti ada dua pendapat dalam hal ini, ada yang mengikuti FHI ya menyebutnya sebagai parameter kadar air, tapi nanti ada peneliti lain yang menyebutnya sebagai susut pengeringan begitu ya, terutama jika bahannya mengandung minyak atsiri. Oke, misalkan di sini ada suatu contoh ya, bagian QC industri ekstrak bahan alam melakukan penetapan kadar air secara gravimetri berdasarkan FHI hingga bobot tetap pada ekstrak kulit manggis untuk bahan baku produk UHT membantu memelihara kondisi kesehatan penderita kanker. Penimbangan dinyatakan sudah mencapai bobot tetap jika perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut setelah dikeringkan selama 1 jam tidak lebih dari 0,25%. Nah, di sini ditanyakan replikasi manakah yang harus dikeringkan lagi selama 1 jam. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah replikasi mana yang belum mencapai bobot tetap, ya, yang belum mencapai kurang dari 0,25%. Nah, kalau dari contoh soal ini, karena yang ditanyakan itu adalah atau yang jawaban di sini ya, pilihan jawabannya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita bisa melogika, boleh ya kalau mau menghitung secara rinci selisih antara penimbangan terakhir dengan penimbangan sebelumnya satu persatu, kemudian dicari persentasenya. Ya, kalau dari saya, menurut saya adalah persentasenya itu disesuaikan atau berdasarkan bobot serbuk ya, yang bobotnya lebih kecil dibandingkan bobot keseluruhan begitu. Tapi bobot serbuknya kalau menurut saya ya. Nah, sehingga itu bisa dari selisih ini, kemudian nanti dibagi bobot serbuk dikali 100%, apakah sudah di bawah 0,25%. Tapi kalau cara cepat, begitu ya, karena ini yang ditanyakan adalah hanya satu replikasi, begitu yang dipertanyakan, maka bisa triknya adalah dengan melihat selisih, ya, selisih penimbangan yang paling besar gitu. Nah, misalnya ini kalau ini jelas ya replikasi 1 0,0 ini ya, berarti kan dia paling kecil begitu ya, paling kecil dan ini sudah tetap. Berarti tidak perlu dikeringkan selama 1 jam. Nah, kalau ini misalnya ini sekitar 0,5 gram.
ya. Kalau ini lebih rendah ya dari ini, ya lebih kecil nih jaraknya dibandingkan yang ini. Kemudian kalau ini ya 0,0005, ya berarti eh, hanya angka desimal yang keempat ya yang berbeda. Ya berarti dia juga eh, kecil gitu ya. Kalau ini yang berbeda di bagian ini ya berarti 0,01 begitu. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa selisih yang paling besar itu adalah yang replikasi kedua, begitu ya. Jadi ini jawabannya adalah replikasi yang kedua. Nah, ketentuan umum terkait penetapan kadar air ya, ini termuat pada FHI edisi 2017 dan suplemen 2022. Jadi pada bagian ketentuan umum dikatakan apabila dalam pengujian disebutkan menggunakan zat yang sebelumnya dikeringkan dan tidak mengandung minyak menguap dan tidak ada penjelasan mengenai cara pengeringannya, maka digunakan cara seperti yang tertera pada penetapan susut pengeringan atau penetapan kadar air metode gravimetri. Ya. Kemudian jika dalam pengujian disebutkan menggunakan zat yang sebelumnya telah dikeringkan dan mengandung minyak menguap, tetapi tidak ada penjelasan mengenai cara pengeringan, maka digunakan cara yang seperti tertera pada penetapan kadar air metode destilasi. Ya, jadi sekali lagi metode gravimetri itu tidak tepat ya untuk bahan-bahan yang mengandung minyak menguap. Sehingga kalau yang tidak memiliki minyak atsiri atau minyak menguap bisa menggunakan metode gravimetri. Tapi jika, sekali lagi, jika mengandung, ya, jika tidak mengandung, maaf, jika tidak mengandung minyak menguap atau tidak mengandung minyak atsiri sebagai senyawa, komponen senyawa yang mayoritas dalam tanaman tersebut, maka kalau tidak mengandung, itu bisa menggunakan gravimetri atau susut pengeringan. Tapi jika mengandung minyak menguap, ini di bagian ketentuan itu diarahkan untuk ke metode destilasi. Oke, kemudian silakan perhatikan kembali perbedaan prosedur susut pengeringan dan kadar air gravimetri berdasarkan FHI. Kadar abu. Ya, jadi abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan. Jadi prinsipnya adalah bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya akan terdestruksi dan menguap, kemudian tertinggallah unsur-unsur mineral dan anorganik. Nah, tujuannya adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuk ekstrak. Nah, untuk mengetahui kemurnian dan kontaminasi ekstrak. Nah, nanti ada dua jenis parameter kadar abu, yaitu kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Ya, kadar abu merupakan salah satu parameter termasuk parameter non-spesifik. Ya, menggambarkan zat anorganik yang terdapat pada bahan baku. Penetapan kadar abu ini bertujuan untuk mengetahui sisa yang tidak menguap dari suatu simplisia pada saat pembakaran. Ya, jadi simplisia prinsipnya adalah simplisia dilakukan pembakaran dengan pemijaran biasanya menggunakan alat muffle furnace. Nah, nanti senyawa-senyawa organik yang ada pada simplisia itu akan berubah menjadi zat yang menguap. Nah, kenapa kok berubah menjadi zat menguap? Karena pada saat terjadi pembakaran tersebut, ya terjadi oksidasi. Ya, zat organik itu kan ada terdiri dari unsur C, O, H, N, seperti itu. Dimana kalau C teroksidasi ya nanti dia akan menjadi CO2. Kalau pembakarannya tidak sempurna ya CO atau karbon monoksida. Kemudian
N ya nanti bisa menjadi NO2 uap ya. Kemudian H juga dia akan berubah menjadi H2O. Ya, zat-zat organik sifatnya seperti itu jika mengalami pembakaran. Nah, tetapi pada Simplicia kan tidak hanya senyawa organik saja yang terdapat di Simplicia tersebut, tetap ada zat anorganiknya. Nah, zat anorganik inilah yang nanti jika dilakukan pembakaran akan berubah menjadi abu. Ya, jadi abu adalah zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Nah, abu yang tertinggal ini, sisa dari pembakaran ini sebenarnya asalnya dari mana? Ya, bisa berasal memang dari bagian jaringan tanaman. Ya, di tanaman itu kan tetap ada mineral-mineralnya, ya. Di mana mineral ini kalau dikategorikan sebagai logam begitu ya, itu adalah logam-logam ringan, ya, yang memang diperlukan bagi tanaman itu dalam fungsi fisiologisnya. Ya, jadi misalkan natrium, kalsium, Ca seperti itu kan memang ada di tubuh dari tanaman itu sendiri, atau besi, Fe, ya, Zn misalkan. Nah, ini sering disebut dengan zat-zat mineral begitu ya. Nah, tetapi abu itu juga bisa bersumber dari pengotoran lain. Nah, inilah yang akan dimonitor begitu, apakah abu gitu ya, abunya nanti kadarnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi maka justru tidak baik karena dicurigai, ya, kecurigaannya itu mengarahnya bahwa itu adalah dari pengotor. Ya. Nah, penetapan kadar abu pada saat awal dipijarkan maka disebut dengan kadar abu total karena semua tertetapkan, ya, baik dari bagian jaringan tanaman maupun dari pengotoran lain. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Nah, tujuan dari penetapan kadar abu tidak larut asam itu adalah untuk mengetahui jumlah pengotoran yang bisa berasal dari pasir atau tanah silikat. Ya, tanah silikat itu misalkan seperti semacam tanah liat begitu ya, atau tanah-tanah yang lain. Nah, prosesnya adalah dengan penambahan asam. Ya, jadi abu total yang diperoleh tadi ditambahkan dengan asam, maka sebagian abu yang memang bersumber dari jaringan tanaman itu cenderung akan larut di dalam asam. Ya, jadi abu yang berasal dari logam-logam ringan semacam itu memiliki kemampuan akan larut di dalam asam, ya. Misalkan pada Ca dengan penambahan asam akan jadi CaCl2, Na jadi NaCl, K jadi KCl, Fe misalkan jadi FeCl3. Zat-zat anorganik ini ada kemampuan larut di dalam asam. Nah, untuk pengotor, katakanlah dari pasir atau tanah, jika ditambahkan dengan asam, maka dia tidak akan larut di dalam asam. Nah, bisa juga kemungkinan misalkan dari cemaran logam berat, ya, itu juga tidak akan larut dalam asam karena logam-logam berat dengan penambahan asam justru menjadi kompleks yang tidak larut. Bahan baku yang memiliki kadar abu tidak larut dalam asam terlalu tinggi, maka memiliki kualitas yang tidak baik karena tingkat pengotornya itu tinggi. Kadar abu tidak larut asam itu batasannya pasti lebih kecil dibandingkan kadar abu total. Ya, jadi sekali lagi kadar abu ini termasuk parameter standarisasi non-spesifik.
Ya, ini kalau kita lihat tabel periodik unsur seperti itu ya. Logam itu kan berdasarkan massa jenisnya atau kerapatannya nanti bisa secara fisika begitu ya, itu ada bisa dipilah seperti itu ya. Ada logam ringan, ada transisi, kemudian ada logam berat. Logam-logam ringan itu ada di sekitar tabel A, dan tabel B yang awal itu ada Fe ada di situ seperti itu. Tapi Fe masih bisa ya menjadi larut di dalam asam. Tapi kalau sudah logam-logam yang lain ya, yang tadi kategori logam berat, di mana logam berat itu kalau terkonsumsi di manusia kan berbahaya ya, memiliki dampak kerugian bagi kesehatan gitu ya. Makanya kadarnya itu diatur supaya nantinya produk yang dihasilkan, obat tradisional yang dihasilkan itu tidak akan ada pengotoran yang dari abu ini ya, dari logam berat ini yang akan mengganggu kesehatan pada konsumennya. Nah, bagaimana cara menetapkannya? Ini adalah cara penetapan berdasarkan Farmakopeia Herbal Indonesia, dan ini saya tampilkan asli dari prosedurnya supaya kita terbiasa membaca narasi prosedur yang dari literatur aslinya. Jadi ditimbang bersama 2-3 gram bahan uji yang telah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijar dan ditara. Ya, artinya krus silikatnya itu dipijarkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan ditara. Nah, setelah ditara baru bisa digunakan. Ya, jadi dipijarkan dulu kenapa? Supaya kalau ada zat-zat organik yang ada masih mengotori krus silikatnya itu akan menjadi bersih. Ya, dipijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, kemudian dinginkan dan timbang. Ya. Nah, pada kadar abu ini ya, kita tidak boleh melakukan pelabelan ya, tidak bisa melakukan pelabelan krus silikat ini misalkan dengan kertas label kemudian ditulisi oh ini sampel 1, sampel 2, itu tidak bisa. Karena apa? Label itu kan sebenarnya berasal dari zat organik juga ya, sehingga nanti pada saat pembakaran ya dia akan hilang begitu ya, bisa terbakar kertas labelnya. Nah, sehingga krus silikat ini ya harus kita tandai sedemikian rupa, mungkin posisi meletakkannya di alatnya seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar dengan yang lain. Nah, jika ternyata setelah dipijarkan tadi itu ya, pijarkan perlahan-lahan itu berarti suhunya agak menaikkannya perlahan-lahan ya, 200 dulu, 400 sampai nanti akhirnya 800 misalkan. Nah, jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, jadi kalau dengan cara itu kemudian dilihat arangnya kok masih ada berwarna hitam seperti itu ya, artinya karbonnya itu belum terbakar dengan sempurna. Ya, jadi bisa ditambahkan air panas, kemudian diaduk, kemudian saring melalui kertas saring bebas abu. Ya, jadi ini untuk membantu proses pembakaran ya, karena air panasnya ini nanti itu ya, itu akan membantu pada proses pembakaran dari arang yang belum sempurna pembakarannya. Kemudian dipijarkan kertas saring beserta sisa penyaringan dalam krus yang sama, kemudian dimasukkan filtrat ke dalam krus, uapkan dan pijarkan hingga bobot tetap. Ya, jadi residu begitu ya yang tertinggal di kertas saring. Jadi kertas saringnya pun harus kategori kertas saring bebas abu ya, tidak boleh meninggalkan abu karena nanti datanya jadi tidak valid kalau kertas saringnya meninggalkan abu. Jadi benar-benar harus membeli yang spesifikasinya adalah bebas abu. Kemudian dimasukkan filtrat ke dalam krus, kemudian diuapkan dan pijarkan hingga bobot tetap pada suhu 800
25 plus minus adalah 25 derajat Celcius. Nah, nanti kadarnya jadi dari bobot abu yang diperoleh begitu itu nanti dibagi bahan uji awal tadi yang diambil 2-3 gram. Nah, selanjutnya adalah kadar abu tidak larut asam. Jadi ini dari abu total tadi ya ditambah dengan 25 mili asam klorida encer atau HCl encer ya. HCl encer itu kan berarti dia air ya, ada airnya ya diberi dengan HCl dengan proporsi tertentu. Nanti di FHI ya, di lampiran FHI itu pasti ada LP itu berarti berapa persen. Kemudian selama 5 menit untuk pendidihannya. Nah, jadi kenapa kok dididihkan? Ya, ini untuk memudahkan proses pembentukan penggaraman tadi, kemudian untuk meningkatkan kelarutan juga ya, kelarutan dari garam yang terbentuk dengan HCl ini ya. Kemudian kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, kemudian disaring melalui kertas saring bebas abu, cuci dengan air panas ya, jadi untuk menghilangkan mungkin garam-garam yang larut yang masih menempel di kertas saringnya begitu ya, karena nanti kalau tidak dibilas atau tidak dicuci dengan air panas berarti kan masih tersisa di situ. Nah, nanti pada saat dibakar kan dia tertetapkan ya, menambah bobot dari abu tidak larut asam, padahal sebenarnya dia larut di dalam asam tapi karena masih tertinggal aja, belum terhanyutkan begitu ya, jadi perlu dibilas atau dicuci dengan air panas ya, supaya benar-benar semua abu yang bisa larut di dalam asam itu terlepas dari kertas saringnya. Kemudian dipijarkan. Jadi yang dipijarkan di sini ya kertas saring plus residu yang ada di atas kertas saringnya ya. Kemudian dipijarkan sampai bobot tetap pada suhu 800 plus minus 25 derajat. Jadi kadar abunya sama, jadi tinggal bobot dari abu yang diperoleh, kemudian dibagi bahan awalnya tadi, dibagi bahan simplicianya tadi. Nah, untuk alat sendiri ya yang digunakan itu adalah tadi istilahnya krus silikat ya. Jadi krus itu macam-macam ya. Di perdagangan itu macam-macam, tersedia bermacam-macam. Ada stainless steel, ada platinum, ada porselen ya. Kemudian ada PT FE krus ya. Nah, tapi yang ada di FHI itu sebenarnya yang diharapkan adalah silikat ya, krus silika seperti ini. Nah, tetapi memang kalau di Indonesia ya lebih banyak yang digunakan itu adalah krus porselen. Ya, jadi di laboratorium kita umumnya yang tersedia itu krus porselen. Ya, jadi sebenarnya sifat bahannya ya sama ya, tidak rusak begitu ya dengan pemanasan yang begitu tinggi ya. Terus bedanya mungkin ini tampilannya lebih kilat begitu ya kalau krus silika. Nah, ini kalau krus porselen ya kita seringnya menggunakan yang ini. Ya, jadi krus itu dirancang ya, sudah memang dirancang. Di sini ada ujung seperti ini. Jadi ini untuk membuka dan menutup tetapi menggunakan penjepit ya, bukan menggunakan tangan. Ya, jadi bisa dijepit untuk membuka krus ini. Ya, ukurannya bermacam-macam ya, volumenya, jadi disesuaikan dengan sampel kita ya. Ya, meskipun bahan kita mungkin 2 gram itu sebenarnya dengan yang 10 mili ini cukup. Tetapi diingat bahwa nanti untuk tidak larut asam itu yang dibakar tidak hanya abu saja tetapi kertas saring. Nah, ini kadang ya. Jadi kertas saringnya itu kan ukurannya relatif agak besar ya. Jadi kadang kalau nekat menggunakan yang 10 mili itu nanti malah keluar dari wadah gitu ya, keluar dari wadah. Jadi benar-benar nanti memasukkannya ya harus semua bagian dari kertas saring masuk ke wadah ini. Oke, ini gambaran yang lain mungkin lebih jelas ya. Jadi ukurannya ada 10, 20, 25. Ya, ini ada 30,
ada 50, ada 40 juga ini ya. Ada yang 100 ya, paling besar 100. Nah, yang biasa ada di lab biasanya 50 atau 20 ya, 10 juga kadang ada. Tapi penggunaannya jadi relatif terbatas kalau terlalu kecil ya. Nah, ini gambar run tampilan dari krus porselin. Baik, penjelasan awal terkait dengan penetapan kadar abu. Silahkan. Selanjutnya adalah menyaksikan bagaimana teknis pelaksanaan penetapan kadar abu dilakukan. Kita atur suhu 600 derajat Celcius. Kita atur suhu 800 derajat Celcius. Kita biarkan dalam desikator sampai suhu wadah mencapai suhu kamar. Tetap menggunakan penjepit, kita ambil wadah agar tidak terkontaminasi oleh kotoran pada tangan. Kemudian kita timbang. Kita buka kurs yang sudah kita tara tadi, kita masukkan sampel, kita timbang bobot kertas timbang dengan sisa, kemudian kita tutup kurs, kita timbang, lalu kurs kita masukkan ke muffle furnace. Kita buka muffle furnace, kita masukkan sampel. Kita atur suhu 600 derajat Celcius. Kita atur suhu 800 derajat Celcius. Kita biarkan dalam desikator sampai suhu wadah mencapai suhu kamar. Tetap menggunakan penjepit, kita ambil wadah agar tidak terkontaminasi oleh kotoran pada tangan. Kemudian kita timbang. Awan kita buka, kemudian abu yang terbentuk kita tambahkan
HCl encer 25 ml. Lalu abu tadi kita didihkan selama 5 menit dengan 25 ml HCl. Setelah mendidih selama 5 menit, kita saring dengan kertas saring bebas abu. Ya, jadi jenisnya adalah tidak sembarangan kertas saring, tetapi kertas saring bebas abu. Setelah semua tersaring, lalu kita ambil kertas saring dan kita masukkan ke kurs tadi. Lalu kita tutup dan kita masukkan ke muffle furnace lagi. Kemudian kita abukan dalam muffle furnace. Kita abukan ke muffle furnace. Lanjut.